Oke, kembali lagi bersama gua Faras Fadilah. Pagi ini gua mau latihan chest sama senior gua. Gua mau belajar banget dari Bang Hendy. Soalnya selama ini latihan chest gua kok gitu-gitu aja. Gua baru inget kalau gua ada senior yang baik, yang ilmunya tinggi, yang mau share latihan chest. Ilmu medium. Oh iya, medium. Itu udah tinggi lah berbanding saya. Nah, medium lah, tapi kan masih. Jadi pokoknya hari ini gua mau belajar banyak dari Bang Hendy. Bang Hendy tuh latihan chest gimana sih sampai chestnya tuh kelihatan banget gitu, programnya apa aja, variasi, set, repetisi, beban dan semuanya gue mau belajar. Coba yuk kita latihan yuk. Ayo. Kita latihan di Klub Adere Ragunan. Gym paling keren di Jakarta Selatan. Oke, tadi kita udah latihan chest. Bang, makasih banyak Bang, itu efektif banget menurut saya. Soalnya selama ini saya kalau latihan chest itu latihan saya tuh menurut feeling gitu Bang, menurut feeling. Jadi kayak nggak ada patennya Bang latihan saya. Saya lagi mau mulai dengan barbell. Saya mulai dengan barbell. Saya pakai dumbbell, incline, flat, decline itu tergantung feeling saya. Jadi latihan saya itu nggak pernah ada program, jadi istilahnya cuman asal doang gitu. Yang penting latihan lah, cara nggak langsung saya mikir gitu. Tapi dengan Bang Hendy tadi tuh lebih terstruktur Bang. Jadi tadi kita mulai latihan pakai dumbbell ya, dumbbell flat chest press ya. Itu kenapa mulai pakai dumbbell sih Bang? Karena kan kalau kita yang latihan awal biasanya kita akan cari pola latihan yang lebih banyak merekrut serabut otot. Salah satunya itu latihan yang free weight. Jadi kalau misalnya latihan free weight itu lebih banyak merekrut serabut otot, sama kita lebih banyak effort untuk menahan beban. Iya. Otomatis kan otot kan dipaksa untuk bekerja. Jadi kita bisa memaksimalkan perkembangan ototnya di situ. Iya. Dan kenapa dipilih gerakan-gerakan yang simpel sederhana, karena kita harus mastiin otot kita kontraksinya pas. Oke. Jadi kita jangan fokus di angkat bebannya, tapi seberapa besar otot kita merasakan kontraksi. Jadi di situ aja kuncinya. Jadi mungkin kalau misalkan dumbbell flat chest press itu, kalau menurut saya salah satu latihan yang berat untuk latihan chest ya si Bang ya. Jadi karena mumpung kita baru mulai, kita masih di awal, tenaga kita masih banyak, jadi kita memprioritaskan latihan itu ditaruh di pertama gitu ya, pas tenaga kita masih banyak. Kalau kata Om Aderai itu namanya priority training principle sih Bang ya. Salah satu arti dari priority training principle itu kan memprioritaskan latihan yang kita lemah sebenarnya kan. Artinya banyak sih ya priority training principle. Itu bisa dipilih sih. Iya. Apa kita melatih otot yang lebih lemah dulu baru kita melatih otot yang lebih kuat, atau sebaliknya. Jadi itu tinggal kita ngaturnya aja. Iya. Oke. Jadi pertama kita pakai dumbbell flat chest press Bang ya. Terus yang kedua itu kita latihan chest press dengan posisi decline tapi yang ditargetkan dada bawah Bang ya. Itu posisinya kita lebih ke menekankan ke dada bawah memang. Dada tapi bawah. sebenarnya bukan ke dada bawah sih, ke dada secara keseluruhan. Tapi itu mungkin kontraksi yang paling banyak kita rasakan di dada bagian samping sama bagian agak ke bawahnya. Bawah ya. Jadi bukan itu latihan untuk dada bagian bawah. Sebenarnya memang untuk latihan chest, tapi mungkin lebih banyak kenanya ke samping atau ke bagian bawah. Oke. Jadi sebenarnya tuh walaupun posisi kita decline, kita menargetkan decline otot dada bagian bawah, tapi sebenarnya incline-nya maksudnya upper chest-nya tuh kena juga sebenarnya sih Bang ya. Cuma mungkin nggak Sebesar sebanyak yang otot dada yang bagian bawah gitu ya. Terus kenapa kita langsung decline gitu Bang? Decline machine dari dumbbell chest press. Karena kalau kita kombinasikan, kita kan udah melatih otot dada itu kan mungkin yang bagian tengah sebenarnya kalau yang flat dumbbell press. Cuman pada saat kita mau melatih bagian otot lain, itu kan kombinasinya biasanya kita atur aja. Sebenarnya nggak masalah juga kalau kita mau main untuk otot dada bagian atas. Tapi kita tadi main dada bagian latihan bagian latihan bawahnya. Mungkin kita lebih cari kontraksi di mana kita bisa mengangkat beban dengan berat, tapi tanpa melibatkan terlalu banyak sendian ya. Makanya kita pakai mesin yang tadi. Oke. Jadi itu kita ngenain dada bagian bawah gitu sih Bang ya. Karena tenaga kita masih banyak juga di situ ya. Oke. Terus tadi variasi ketiga kita masuk ke
cable flies ya. Cable crossover, cable flies. Oke, kenapa kita langsung masuk ke cable flies, Bang? Kita ngambil latihan menggunakan cable crossover, ya kita mau mencari kontraksi ototnya itu benar-benar mencari di titik tengah dadanya. Di tengah dada ya. Sebenarnya kalau misalkan tadi kita dumbbell chest press, terus chest press decline pakai mesin plate loaded itu kan gerakan mendorong, Bang ya. Iya. Terus kalau misalkan kita incline itu Kita menarik kan sebenarnya. gerakan memeluk. Jadi kita kayak menarik beban dari samping. Nah itu fokusnya sebenarnya kita mencari arah serabut ototnya. Arah serabut otot dada kita kan dari arah seperti ini posisinya. Kalau kita menarik itu kan berarti otot kita tuh akan kontraksinya lebih maksimal. Jadi salah satu kunci agar otot kita tuh lebih berkembang ya kita harus menarik beban itu searah serabut otot. Oke, arah serabut otot ya. Jadi itu ya salah satu teknik untuk kayak muscle mass lah. Biar muscle-nya di situ biasanya. Oke. Tapi maksud saya, Bang, pertanyaan saya kenapa dari compound kita ke isolation? Nggak compound lagi. Biasanya kalau yang saya lakukan itu isolation itu biasanya di akhir, di penutupan gitu. Pas tenaga kita udah mau habis lah ibaratnya. Soalnya isolation kan cuma satu otot doang kan biasanya kan. Nggak masalah juga untuk kampung baru isolation, tapi kita di sini fokusnya kenapa kita dari kampung ke isolation sebenarnya kita mencari kontraksi ototnya aja. Kalau kita mungkin punya banyak waktu, kita bisa mengkombinasikan antara kampung tracking isolation atau malah kita bisa isolation dulu di awal. Nah, itu dia prioritas otot yang mau kita latih itu apa. Oke. Kebetulan hari ini kita mau fokus latihannya otot chest secara keseluruhan kan. Secara keseluruhan. Jadi pada saat kita melatih otot chest secara keseluruhan, ya kita mau compound isolation baru compound lagi nggak masalah. Tetapi yang jadi fokusnya adalah seberapa besar kontraksi otot yang kita rasakan. Oke. Soalnya saya biasanya isolation itu di akhir, Bang. Di akhir pas tenaga sudah mau habis banget gitu. Oke. Oke, terus tadi kita menutup latihan kita balik lagi ke chest press. Chest press plate loaded, tapi kalau tadi decline sekarang incline. Itu kenapa memutuskan itu sih, Bang? Kenapa balik lagi ke incline gitu? Jadi kita biasanya melihat salah satu faktor kita di gym, biasanya kan kita melihat ketersediaan alat. Itu adalah salah satu faktor penting juga. Kalau gymnya nggak ada ketersediaan alat tersebut kan kita nggak mungkin. Yang kedua mungkin pada saat kita melakukan aktivitas yang dari dumbbell chest press lalu ke decline chest press lalu ke cable crossover, ternyata tenaga kita kan masih lumayan banyak. Kita penutupnya di alat yang incline chest press ya nggak masalah juga. Nggak masalah juga sih, Bang. Karena ini sebenarnya program aja sih. Oke, programnya sama ya tergantung fasilitas di gym juga sih, Bang ya. Di gym juga. Tapi kalau di gym kita ini Kulpa Daerah Ragunan alatnya tergolong lengkap sih, Bang ya sebenarnya ya. Untuk variasi latihan bebannya kita tergolong lengkap sih di sini kan. Jadi kalau melihat untuk latihan chestnya semua unit ada. Semua unit ada sih ya. Untuk latihan backnya pun untuk yang penting-pentingnya pun ada. Jadi kita udah cukup. Jadi bersyukurnya di sini ya alatnya masih proper untuk kalau mau yang bodybuilder bisa, yang sekedar sehat pun bisa. Sekedar olahraga ya. Jadi di sini emang peruntukannya banyak ya. Peruntukannya banyak. Iya, terus jadi ya nyaman juga sih latihan di sini, Bang ya. Kok jadi ngomongin gymnya sih baru ototnya. Makanya tadi kita agak menyimpang. Oke, pokoknya tadi balik lagi kalau kita recap latihan hari ini, kita udah mulai pakai dumbbell chest press karena itu priority training principle gitu, Bang ya. Kalau dari segi kita ya, saya juga senang kalau saya latihan chest itu saya selalu mulai, nggak selalu sih, most of the time saya mulai pakai pressing movement. Kalau nggak dumbbell, barbell, mesin plate loaded, pokoknya pressing. Terus yang kedua baru diganti kalau saya variasinya pertama sudah flat misalkan, keduanya saya kalau nggak incline, decline. Itu udah pasti kayak gitu. Mungkin bedanya cuman kalau nggak dumbbell, barbell, alat gitu. Yang ketiga saya masih pakai free weight. Yang keempat baru saya tutup pakai cable yang isolation yang lebih ringan karena tenaga saya udah habis. Kan kalau Bang Hendy ditutupnya pakai pressing movement lagi itu biar shock kali waktu itu, Bang ya maksudnya. Ya sebenarnya itu program aja sih. Program ngerubah aja sih, Bang. Ngerubah aja. Sebenarnya mau diacak-acak sedemikian rupa nggak masalah. Pada dasarnya kan
kita melihat otot kita itu masih bisa berkontraksi atau enggak. Terus tenaga kita masih ada atau enggak. Lalu ketersediaan alatnya masih mumpuni atau malah nggak ada. Jadi kita kan nggak ada alat lain atau pilihan lain kan. Jadi tergantung mindset kita gimana. Terus apa yang mau kita lakukan, goal kita apa, biasanya seperti itu aja. Oke, ada Bang Hendi makasih banyak Bang ya udah mau bantu saya, udah mau sharing. Kapan lagi Bang kita latihan nih? Next time kita latihan apa nih Bang? Kalau mau untuk pembentukan otot atau latihan-latihan yang sekedar sehat ya nanti bisa diatur aja lagi. Oke. Pokoknya nanti kalau saya yang suka dari Bang Hendi itu no homo Bang ya. Bang Hendi itu backnya bagus Bang. Bang Hendi back sama kakinya itu bagus. Jadi kalau saya lihat strength Bang Hendi, kalau menurut saya ya, itu kalau nggak di punggung, di kaki Bang. Mungkin next time Bang Hendi bisa sharing latihan kakinya kali Bang ya. Ya mungkin kalau untuk latihan kaki ya agak di full version kan aja nanti. Full version kan kali. itu kan nggak cuma satu atau bagian dua otot. Oke. Karena bagian kaki agak rumit juga sebenarnya. Oke deh Bang, pokoknya nanti kita omongin lagi next time kita latihan apa Bang ya. Soalnya saya sama Bang ini tipe orang yang suka sharing gitu Bang. Jadi kalau kita tahu sesuatu daripada kita pendam sendiri, mending kita bagikan gitu Bang ya. Ya sekali lagi terima kasih Bang. Oke, yuk sip. Oke. Kalau menurut kalian latihan kita bermanfaat, video kita bermanfaat, gue minta supportnya untuk like, komen, sama subscribe. Dan kalau emang informasi ini dibutuhkan untuk teman kalian, bisa kalian share juga ke teman yang masih bingung mau latihan chest gimana, variasinya gimana. Oke, terakhir dari gue, jaga kesehatan di masa pandemi, konsisten olahraga itu soalnya salah satu faktor yang ngebus metabolis kita biar kita nggak kena penyakit sih Bang ya, olahraga latihan beban Bang ya. Iya. Oke, I see you in next video. I'm out.